Oke, selamat datang teman-teman di materi Akademi Jago Jualan dan grup coaching. Ini materi yang saya siapkan secara khusus buat teman-teman belajar satu materi bagus. Judulnya tentang list building. Banyak orang mengenal list building, banyak orang yang sudah tahu list building, tapi banyak orang yang belum melakukan dengan konsisten, ya. Oleh karena itu teman-teman perlu pelajari tentang konsep list building. Pertanyaannya adalah, apa itu list building? Simple, list building adalah sebuah kumpulan data kontak calon prospek atau customer yang berujung ke selling. Ya, kumpulan data kontak calon prospek atau customer yang berujung ke selling. Oke. Nah, yang paling penting adalah list building punya tujuan itu untuk menjaring buyer. Oke, menjaring buyer. Oke. Formulanya adalah kalau mau bayarnya banyak, maka list buildingnya harus banyak. Oke, itu paham yang sederhana banget. Kalau bayarnya mau banyak, list buildingnya harus banyak. Oke. Kenapa list building penting? Semakin banyak list building, potensi buyer makin banyak. Kalau list buildingnya sedikit, maka bayarnya juga sedikit. That's why banyak orang nanya, Mas, aku udah posting, aku udah sharing, aku udah jualan, kok closingnya sedikit? Pertanyaannya adalah, list buildingnya segede apa? Oke, list building segede apa? Nah, saya akan bahas tentang konsep dasar dulu tentang list building, supaya teman-teman punya satu pemahaman bahwa list building itu beda dengan kolam prospek, ya. List building beda sama kolam prospek. Oke. Kami di Ethnovate, di Web Practice, di Ethnostore, di Ethnomart, kami menerapkan ada list building, ada leads prospek. Jadi beda ya. Saya biasanya sharing tentang materi-materi di grup coaching atau Akademi Jago Jualan, saya bahas tentang kolam prospek ya. Leads prospek. Ini list building. Oke. Ini kalau bahasa awam yang kita pahami adalah kolam prospek ya. Nah, leads prospek adalah leads calon pembeli yang masuk ke wadah. Wadahnya apa? Biasanya wadahnya ada FB personal, ada FB group, oke, ada WA group. Oke, ini yang biasanya, atau Instagram. Ini wadah, atau Twitter, atau medsos, atau apapun. Ini namanya leads prospek. Kebayang leads prospek. Oke. Ini namanya leads prospek. Kebaca ya. List building adalah ini semua dimasukkan ke sini, dapat data kontaknya. Ini kita nggak punya data kontaknya. FB Group saya punya 50.000 lebih. Punya data kontaknya nggak? Nggak. Masih di leads prospek. Baru saya pindahin ke sini dengan cara apa? Buat teman-teman yang mau e-book saya, yang mau materi keluar saya, silakan daftar di WA. Masuklah data kontaknya ke WA. Jadilah namanya WA list building. Buat teman-teman yang mau ikut seminar, silakan daftar di nama HP email. Jadilah list building data nomor telepon. Jangan, makanya kalau punya nomor telepon jangan dihilangin. Kartu nama jangan dihilangin. Dari sini, buat teman-teman mau e-book gratis nggak dari saya? Caranya adalah klik landing page saya, download, masukkan alamat email, jadilah list building email. Bedanya adalah, kalau ini acara seminarnya, acara seminar, kumpulan orang-orang seminar, itu leads prospek, calon pembeli, tapi data pendaftarannya yang sudah ada kontaknya, itu masuknya list building. Kebayang nggak? Tapi itu list building offline ya. Saya ulangi, kalau ini adalah seminarnya, ini kayak teman-teman misalnya di sini, ini namanya seminarnya. Saya ceritanya nggak punya teman-teman nomor kontaknya. Tapi ketika teman-teman udah daftar ulang atau daftar di itunya, teman-teman jadi sebagai
list building saya. Saya punya kontaknya teman-teman. Pertanyaannya adalah, bagaimana mengubah ini ke sini? Nah, bagaimana mengubah ini ke sini? Inilah yang namanya jaring-jaring LM. Apa itu LM? Logam mulia. Gak bukan. LM-nya adalah lead magnet. Lead magnet, teman-teman boleh catat. Lead magnet. Masih sama kemarin belajar tote-totean kan? Tote itu adalah ujung dari lead magnet. Lead magnet. Nanti saya bahas lead magnet. Saya ulangi ya, teman-teman, list building ini konsepnya sederhana banget. List building adalah kumpulan data kontak yang kita miliki untuk jadi calon prospek, calon pembeli. Tujuannya adalah untuk menjaring calon pembeli. Oke, siapakah mereka? Mereka adalah konversi dari leads prospek pindah ke list building. Endingnya yang paling bagus di mana? List building atau list prospek? List building. Makanya kalau nanti ada buku tentang WhatsApp secara khusus, fokusnya di sini. Bukan di sini. Buku FB, buku closing, buku PIM di sini. Kenapa bukan di sini, Mas Hermas? Kenapa ujungnya bukan di sini? Karena udah pindah ke kontak. Satu, pindah kotak. Yang kedua, ini nggak bertahan lama. Saya harus bilang, ini nggak bertahan lama. Saya tanya, FB bertahan lama nggak? Belum tentu. Twitter bertahan lama? Belum tentu. Nomor telepon bertahan lama nggak? Yes. Email lebih bertahan lama nggak? Yes. Kebayang? Kebayang nggak? Pertanyaannya adalah, bikin di FB, kencengin di FB, tapi ketika algoritma FB berubah, kok sekarang saya posting yang klik-klik tuh nggak banyak ya? Yang klik share tuh nggak banyak, nggak kayak dulu. Algoritma Mark Zuckerberg fokusnya ke FB Ads. Jadi kalau bisa ngerasain sendiri, FB grupnya nggak seramai dulu, misalnya. Karena apa? Algoritmanya berubah. Suatu saat Twitter kenapa-kenapa, suatu saat Instagram kenapa-kenapa, algoritmanya berubah atau mati. Tapi kita kelupaan nggak punya kok. Nah itu kayak saya dulu, saya punya Twitter 700.000, saya sampai lupa konversi dari 700.000 punya kontaknya. Nggak pernah, dulu saya pernah sekali sih. Saya pernah, ini menarik, dari Twitter saya, itu saya arahkan teman-teman yang mau dapatkan e-book saya, kirimkan nomor HP, email. Saya dapat 3.000-an. Saya simpan sih sampai sekarang, tapi sayangnya cuma 3.000 dari 700.000. Itu ketika Twitter sudah mau tutup. Bukan tutup, tapi sudah mulai menurun. Pertanyaannya adalah, apa yang salah dari saya? Saya lupa mengkonversi list building. Kalau jualan di mana? Di sini bisa, di sini bisa. Tapi di sini itu paling seminggu bisa sekali, 2 kali. Kalau di sini bisa berkali-kali. Makanya di email list kita kan kadang-kadang besok ada yang ngejualin kita, lusa ada yang ngejualin kita. Karena kita punya kontaknya dan mereka agak susah lepas dari kita, kecuali di Delcon atau di unsubscribe kan. Kalau di sini kan orang tinggal follow lebih gampang. Jadi ujungnya di mana? Ini yang namanya sales funnel list building. Jadi nanti kalau teman-teman udah mempelajari konsep leads prospect, gedein FB Ads, gedein WhatsApp, jangan cuma gedein di kolam. Makanya PR-nya kita adalah kolamnya harus gede, list buildingnya harus gede. Jadi teman-teman kalau ikut seminar, jangan lupa kartu nama. Kan ada game tuh, teman-teman. Kalau saya dulu bikin seminar juga ada game. Tukar kartu nama sebanyak-banyaknya, habis yang paling banyak bisa dapat buku atau dapat apa. Bener gak? Jangan kita diem, kita jalan kemana, terus kita maunya duduk aja. Jangan. Kalau bisa dari 150 orang dapat 100. Kenapa? List building. Kalau cuma duduk, abis itu kita ikut seminarnya bagus, bicaranya bagus, pulang. No, dapat 100 kontaknya mereka, abis itu kita kontakin mereka, tapi jangan langsung jualan. Lihat ya, list building yang cold, jangan langsung jualin, tawarin, Mas, mau nggak ikut kulwa saya, mau nggak e-book saya gratis, mau nggak materi saya gratis, mau nggak video gratis dari saya. Kalau di WhatsApp, ini bagus materi WhatsApp. WhatsApp itu mengenal istilah warm, hot. WhatsApp yang spam itu pasti nggak closing. Tiba-tiba posting jualan herbal, jualan apa, no. Tapi kalau dari WhatsApp, Mas mau nggak materi video gratis cara mulai bisnis dari rumah? Kan ada interaksi nih. Mas masih inget saya minggu lalu yang ngasih video gratis? Masih inget, masih inget. Mas saya kebetulan lagi ada program, reseller, mau nggak? Oh iya boleh Mas, gimana caranya? Mas kan udah beli buku dari saya kasih gratis masuk ke grup reseller saya. Tapi nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk langsung WhatsApp-nya. Udah masuk list building dari seminar, tiba-tiba bergabunglah saya menjadi penjual herbal. Nggak bisa, cepem. Kayak gitu, itu konsepnya nanti list building. Nanti list building itu macam-macam, ada list building email, WhatsApp, FB, dan macam-macam. Kebayang ya? Kebayang ya? Ini konsep list building. Oke, list building. Oke, saya ulangi ya.
teman-teman, leads prospect itu nanti turun ke list building. Ini bisa ada yang berbayar, bisa ada yang tidak berbayar. Ya. Pahami ya. Ada paid, ada unpaid. Bahkan kalau tadi ada yang namanya earn. Dilihat dari mana? Konten kita arahin ke, misalnya gini, kalau teman-teman kalau saya mau bikin kulwa, kan wajib untuk share ya, itu earn. Nah itu dia. Kebayang nggak? Saya bikin kulwa nih. Teman-teman yang mau ikut kulwa wajib share, benar nggak? Ketika itu share, kalau saya berbayar pakai paid, saya nggak berbayar pakai IB Ads untuk bikin kulwa. Yang unpaid-nya saya pakai IB Group. Dari orang yang wajib untuk reshare, maka saya dapat apa? Earn. Dari mana? Para fans yang meng-earn-kan. Dapatlah saya list building. Dari mana? Kan orang kalau bikin kulwa, dapat kan grup kulwa ya. Dan biasanya kan mereka langsung punya nomor kontak kita kan, simpen nomor kontak kami. Saya bikin hampir 10 kulwa. Dan setiap kulwa saya bisa dapat sekitar 200 sampai 1000. That's why saya punya kontak hampir 20.000 data WhatsApp. Kebayang nggak? Ini yang namanya list building. Nah, bagaimana bisa banjir orderan modal WhatsAppan? Harus gede list buildingnya. Gimana biar list building masih bisa gede? Punya konsep sales funnel, namanya sales funnel list building. Nanti namanya sales funnel list building. Apa sales funnel list building? Ini dia. Leads prospect jadi list building. Kan ini kan closing ya, ingat nggak? Kan yang kemarin biasanya kolam closing reseller. Enggak, ini leads prospect. Ini namanya sales funnel versi list building. Leads prospect, list building, terus baru ini closing, ini reseller. Bagaimana pindah ini ke sini? Bagaimana pindah ini ke sini? Ini pindah ke sini pakai lead magnet. Lead magnetnya apa aja? E-book, apalagi? Kulwa, apalagi? Video, apalagi? Hadiah, bisa aja. Hadiah, gift, apalagi? Materi 7 hari, apalah itu tuh? Series 7 hari, 3 hari, atau apapun lah itu. Series, itu training. Atau misalnya apa? Bikin event gratis. Bisa nggak? Bisa. Tapi yang paling sering dipakai apa? E-book, kulwa. Ini jarang dipakai, bisa nggak dipakai? Bisa, video. Supaya nggak terlalu sering ini. Ini lead magnet. Kenapa? Orang nggak akan mau gabung sama list building kita kalau nggak ada yang namanya ini. Makanya istilahnya apa? Ada namanya kail. Nah, itu dia. Kalau pancing itu ada namanya kail. Kailnya apa? Makanya kan kalau misalnya ada ikan, dikasih cacing kan? Lead magnet itu adalah cacing. Jadi teman-teman sebenarnya dikasih cacing sama saya. Dikasih cacing. Supaya apa? Orang masuk list building. Nah, ketika orang udah masuk list building, ini leads prospect bisa dikonversi. Konversi closing bisa, konversi closing bisa. Kenapa harus, Mas Hermas, kenapa harus list building, Mas? Saya balik lagi. Kenapa harus list building? Kenapa harus list building? Jawabannya sederhana. List prospect itu ada masanya. Kalau list building pasti adalah kontak nomor telepon itu bertahan panjang. Email bertahan panjang. Dari zaman Yahoo pertama kali ada sampai sekarang udah dari Gmail, tetap aja ada Yahoo, bener gak? Saya aja pakai Yahoo. Kebayang gak? Tapi lihat deh, Twitter, Friendster, apa tuh dulu yang lumayan ramai itu yang apa sosial media musik? Ya, hi-fi apa, pokoknya macam-macam deh, hi-fi atau apa lah, nggak ngerti saya. Tapi list building. Oke. Pelajaran penting adalah teman-teman, ini penting ya, message buat teman-teman. Di video ini saya mau kasih message pesannya. Satu pesannya. Pesannya adalah lead prospect itu harus dikonversi menjadi list building. Harus jadi list building. Itu pesannya. List building harus dikonversi menjadi apa? Menjadi banyak. Nah, itu dia. Setelah banyak, baru jadi bayarnya banyak. Jangan punya prinsip puas. Kalau dalam bisnis, jangan pernah punya prinsip puas. Saya punya 1000 list building. Oh, saya hebat udah punya list building 1000 kontak. No! Kalau perlu handphone ditambah. Kalau misalnya teman-teman tanya Mas Irwan, tim saya,
Itu handphonenya, itu pakai RAM 3. Makanya saya selalu bilang, di buku kan saya bahas kan, kenapa harus RAM 3? Karena mau bahas list building, tapi bisa nggak bahas di buku. Pusing nanti kalau bahas list building. Karena kalau RAM-nya nggak 3, mau bikin list building, sekali broadcast 2.000, 3.000, mentok kalau 2 giga. Jamin. Saya udah terapin soalnya, yang 2 giga. Mentok. Minimal 3 giga. Saya nggak jualan Xiaomi, tapi Xiaomi lumayan bagus. Tanya, RAM-nya 3 minimal, karena sekali broadcast itu RAM-nya kemakan. Ya udah, promo. Kebayang nggak? Nanti ini, jadi konsepnya list buildingnya harus banyak, harus nambah. Makanya kalau misalnya konsep waktu bahas 10 juta dari FB, gedein add member, 40. Pelan-pelan diubah. Kalau 40 kan udah mentok nih, nambah lagi. Baru list building, saya harus nambah, sehari harus punya 20 kontak. Gimana cara bisa 20 kontak itu? Satu, pakai berbayar, pakai FBS. Nanti kita belajar FBS. Yang kedua, dari lead prospect yang kita punya. Yang ketiga, dari grup WA. Grup WA. Dari mana grup WA-nya? Dari kolam grup WA itu. Belusuan. Gimana mas caranya saya belusuan ke grup-grup orang? Tapi dengan cara elegan. Jangan caranya adalah grup ambil satu-satu. No, itu nggak baik. Cara etika nggak baik. Itu namanya teman-teman mengambil ikan orang. Itu tidak baik. Caranya adalah pakai pancingan. Nah, di grup WA, lihat ya, di grup WA orang jangan sekali-sekali jualan, kecuali grup WA sendiri, haram hukumnya. Ya. Tapi kita bisa ngasih giving free. Teman-teman di pagi hari yang cerah, di malam hari, malam Jumat lagi pada ngapain, atau malam Jumat lagi ngapain? Saya dapat e-book bagus, saya dapat materi video bagus, saya dapat materi dari coaching. Ada yang mau? Yang mau japri saya. Nah, nggak apa-apa, materi ya, bukan jualan. Materi ya, bukan jualan. Lihat deh, itu lebih baik. Tapi jangan, lihat ya, grup kolamnya adalah grup kolam yang bukan grup reseller. Apalagi Ethnostore atau apa, jangan. Tapi grup kolam belajar. Kebayang nggak? Jadi teman-teman yang mau e-book gratis, silakan japri saya. Tapi jangan langsung. Misalnya gini, yang mau buku ini, dijual buku ini, jangan japri saya. Itu namanya jualan. Kayak gitu. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Tapi harus konsisten. Harus konsisten. Ininya harus konsisten. Lihat deh, orang senang kalau free. Itu lebih soft. Itu lebih soft. Saya ulangi ya, orang sesuai dengan free itu lebih soft. Siapin lead magnet. Lead magnet jangan fokus cuma e-book, besoknya e-book, lusa e-book, minggu depan e-book, bulan depan e-book. No, bukan cuma e-book doang. Ada e-book, ada DVD, ada video, ada series, ada kulwa. Jadi jangan besok e-book, bentar lagi e-book lagi. Bosen. Akan ada masa di mana saya adalah kolektor e-book. Udah banyak mas e-booknya. Kebayang nggak? Oke, clear ya? Oke, ujungnya list building adalah prospek, closing, prospek, closing. Oke, tapi belajarnya apa nih? Supaya apa? Kita jangan puas hanya punya leads prospek yang banyak, harus punya list building yang gede. Nantinya apa? Kita akan belajar tentang list building WhatsApp, kita akan belajar list building di FB, kita akan belajar list building di contact number. Video ini kita belajar list building konsep sales funnel. Oke? Seru ya? Nantikan di video berikutnya.